mereka bikin kan di rumah masing-masing. Cuman nanti hasilnya yang sudah jadi itu kita pinjem, kita kumpulin di tempat kami ini. Dan kita sinergi dengan para pelaku wisata, kita kenalkan ini loh produk kami, ini loh cara bikinnya kami, kita kasih tahu untuk prosesnya juga, kita kasih tahu untuk lebih ke pemahaman gula. Nah, untuk gulanya ini kalau dibeli, kalau dibeli oleh para wisatawan, para tamu yang datang ke sini, kita hasil. Nah, kalau perkenalkan, nama saya Agus Prayitno ya, lahir di tahun 85 dan saat ini menggeluti usaha di bidang kuliner, yaitu pengolahan gula Jawa nira kelapa. Jadi nama tempat kami ini terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur. Untuk nama tempatnya Bubuk Kopi Borobudur, tapi yang kita kenalkan lebih ke gula Jawa nira kelapa. Kegiatan kami ini dimulai sejak zaman Mbah Buyut ya. Jadi zaman Mbah Buyut untuk pengolahan gula yang kita angkat kembali atau kita kenalkan dengan umum di tahun 2017 untuk di tempat kami ini. Jadi kita melihat potensi yang ada di Desa Karangrejo, khususnya di Sendaren 1 untuk dusun kami ini, rata-rata warganya penghasil gula. Penghasil gula tapi bukan aren, tapi gula nira kelapa. Dan sejak situ saya melihat kesempatan untuk ada potensinya pengolahan gula ini, semakin lama semakin menurun. Untuk usahanya atau produknya semakin menurun karena para pengambil atau penderesnya itu semakin habis. Karena generasi penerusnya, anak-anak mudanya jarang yang mau melanjutkan dikarenakan usaha ini tidak semudah itu ya. Jadi berpahit-pahit sangat, hasilnya manis ya penghasil gula ini. Nah ini dari kesempatan itu kita melihat gimana caranya dengan ramenya area Borobudur, ramenya desa wisata di sekitar Borobudur, kita angkat. Nah kita ngambil kesempatan emas para wisatawan karena gula Jawa yang kita kemas jadi satu pintu untuk UMKM Desa Karangrejo ini, penjualan atau pengenalannya itu kita sinergi dengan berkegiatan pariwisata di sekitar desa wisata Borobudur seperti itu. Jadi selain rasanya berbeda ya, karena tekstur tanah atau alamnya di Borobudur itu sangat luar biasa sekali menurut kami. Di sini kan tanah vulkano, jadi bisa menghasilkan rasa gula yang sangat berbeda pada umumnya. Di sini tanah vulkano menghasilkan gula yang lebih gurih, lebih manis dan sedikit ada asinnya. Jadi nano-nano dalam arti seperti itu. Jadi beda, dan selain itu, selain manis, gurih dan asin, kandungan gula. Nah, jadi untuk kita ingin nyari manis yang tidak buatan, manis yang pure, murni dari niranya sendiri, dan di situ aman untuk kesehatan, untuk diabetes aman, diet oke, yaitu kan nira kelapa ini di bawah 50% untuk kandungan gulanya, atau pada umumnya sering disebut glycemic index atau indeks glikemiknya sangat rendah. Seperti itu kita pertahankan. Jadi untuk kegiatan atau menghasilkan gula yang bagus tentunya kita harus satu mempersiapkan istilahnya itu kesabaran khusus untuk mengolah, dan pengambilannya itu dilakukan oleh warga petani kami ya yang ada di Desa Karangrejo ini. Kegiatan pagi jam 7 sama jam 4 sore. Jadi satu hari itu 2 season untuk pengambilan nira. Nah, untuk pagi jam 7, sore harinya jam 4 sore. Jadi kita harus memanjat pohon kelapa, dilakukan jam 7 pagi, nanti sampai di atas itu yang kita sadap atau kita manfaatkan cairan tersebut itu bukan dari air kelapanya, itu bukan, tapi dari sari bunga kelapa. Nah, jadi bunga kelapa yang pada umumnya sering disebut manggar ya. Manggar itu yang kita potong, terus nanti cairan tersebut akan keluar, baru kita tampung memakai alat yang namanya bumbung bambu. Itu harus, tidak boleh
memakai alat yang lain, contoh alat tampung bahan plastik atau besi, itu nggak bisa karena nanti akan mempengaruhi pada rasa ya. Jadi kandungan asamnya tidak naik, aman pakai bumbung bambu tersebut. Setelah ditampung nanti pengambilan sore hari, kita pemasangan pagi jam 7, diambil jam 4 sore, dan jam 4 sore kita ngambil hasil, masang lagi untuk diambil besok paginya. Dan selanjutnya nira yang kita kumpulin itu baru kita proses bertahap ya. Untuk masaknya itu dari wajan yang belakang ke wajan depan, nah itu nanti prosesnya bertahap. Pemanasan dengan api kecil supaya berubah warna, setelah berubah warna dipindah di depan dengan api yang sedikit besar, dan nanti masih ada proses kalau pembuihan ya. Setelah pembuihan itu ada proses penyaringan, setelah penyaringan baru ada proses pengadukan selama 10, kurang lebih dari 10 liter yang kita proses itu 1 jam kurang lebih pengadukan supaya jadi karamel. Dan nanti setelah karamel atau caramelize itu ya, nanti kan dia bisa dicetak ya, pakai alat cetaknya pun khusus ya. Untuk pure nira murni tidak bisa memakai alat yang lain, contohnya pakai kayu, pakai bambu, itu nggak bisa. Harus memakai batok kelapa untuk alat cetaknya. Supaya karena alami dari batok kelapa tersebut mempunyai sifat serap ya, daya serap yang bagus. Jadi nanti hasil akhir gula itu bisa kering maksimal. Dan selain itu bisa tahan lebih lama dibanding dicetak memakai alat yang lain. Jadi aman, tidak nempel atau tidak lekat pada alat cetak yang lain. Dari dulu sampai sekarang itu yang kita ketahui atau kita tahu, untuk gula ini sebetulnya untuk menambah energi atau untuk jamu sebetulnya ya. Jadi dinikmatinya khasnya di sini yaitu dengan cara kita ngeteh, atau yang suka kopi itu pemanisnya pakai gula. Jadi caranya itu teh kletus gula Jawa atau kopi kletus gula Jawa khasnya desa itu menikmati minum teh buat gulanya buat cemilan. Nah seperti itu. Jadi enggak untuk kesehatannya, karena tanpa tambahan apapun ya, untuk kimia pun enggak ada, pure murni nira. Itu pun nira itu atau bahasa lainnya legen atau badek itu tiap daerah kan punya nama masing-masing. Itu turun dari pohon langsung diminum pun seger, dan itu dipercaya untuk melancarkan peredaran darah. Seperti itu. Juga untuk hasil gula yang sudah jadi, daya tahannya juga nggak lama kita. Jadi paling kisaran 1 bulan lah untuk yang gula batoknya itu ya. Jadi karena memang nggak ada pengawetnya. Kendalanya kayak musim seperti ini. Musimnya itu kadang nggak tentu ya. Kita pagi-pagi jam 6 udah hujan, nah itu bahayanya. Takut kami licin, untuk sebetulnya lebih ke pemanjatan sih yang untuk kendalanya itu. Kalau memang kering boleh, karena sangat berisiko sekali kalau memang itu basah, licin, kita terpaksa untuk kita ambil ya tanpa pengaman soalnya ya. Jadi kita mending libur untuk nanti waktu sore atau besoknya kalau memang pohon kelapanya itu memang kering seperti itu. Untuk modal awal ya, di modal awal kita tanpa modal ya. Ini usaha yang tanpa modal ya di kita ini. Karena apa? Kita lingkup desa dusun dulu ya. Lingkup dusun itu ada beberapa petani gula yang kita pinjem gitu ya. Jadi mereka bikin kan di rumah masing-masing. Cuman nanti hasilnya yang sudah jadi itu kita pinjem, kita kumpulin di tempat kami ini. Dan kita sinergi dengan para pelaku wisata, kita kenalkan ini loh produk kami, ini loh cara bikinnya kami, kita kasih tahu untuk prosesnya juga, kita kasih tahu untuk lebih ke pemahaman gula. Nah untuk gulanya ini kalau dibeli, oleh para wisatawan, para tamu yang datang ke sini, kita hasil. Nah kalau tidak ya kosong-kosong gitu kan gitu. Jadi kita nggak tanpa modal ya. Karena di sini tamu datang kita pinjam produk punya warga awalnya, setelah itu nanti kalau sudah hasil baru kita kasih untuk uang pembelian produk gula. Dan di sini sekarang mulai berjalannya dari tahun 2017 sampai saat ini, kita syukuri kita sudah bisa mengambil dari beberapa petani dan kita bisa menjaga kemurnian gula yang ada di desa kami untuk gula Jawanya, dan kita bisa menaikkan harga. Nah itu yang paling kita sukai, yang paling kita semangat lagi. Para petani khususnya itu kan tuntutannya nggak banyak ya, tuntutan semangat mereka mengambil getah
atau mengambil nira itu supaya apa, harapan mereka apa? Harga meningkat, harga agak tinggi. Karena proses pembikinan gula Jawa itu sebetulnya itu tidak sebanding dengan pekerjaannya. Dari 10 pohon itu hasilnya 10 liter. Jadi berapa? 2 kilo. Dari 10 liter cairan nira atau legen yang kita proses selama 3 jam, kita harus memikir kayu bakarnya tidak dihitung, tenaga kerjanya 2 orang ya, bapak yang manjat nanti ibu yang memprosesnya. Nah itu hasilnya cuma 2 kilo. Harga 2 kilo di pasaran pada umumnya paling mahal itu 40.000, kadang 35.000 naik turun. Nah, tidak sebanding banget. Anak muda kami gimana? Mau meneruskan? Nggak mau. Dengan cara kita ini, kita kenalkan dengan konsep sinergi dengan pariwisata supaya kita bisa meningkatkan harganya. Kalau otomatis kalau harganya naik, harganya meningkat dengan apa yang sesuai dengan yang mereka kerjakan, otomatis para petani gula semangat kembali untuk memanjat pohon kelapa untuk menyadap getah nira. Untuk omset sendiri gimana ya? Kalau ciri khas di desa itu tambal sulam mas istilahnya ya. Kita hasil tutup ini kebutuhan-kebutuhan. Nah itu ya. Kalau untuk keuntungan sih untung ya. Dan untuk peningkatan karena sembako sekarang ya rata-rata udah mulai naik ya, dengan adanya kenaikan harga BBM, sembako jadi naik, terus pangan juga jadi naik ya. Cukuplah intinya. Yang intinya kita tidak kekurangan. Dalam arti yang penting harapan kita kan nggak berlebihan, itu enggak ya. Konsep kami, konsep kita itu yang penting kita cukup. Nah, cukup untuk menghidupi sehari-hari. Syukur-syukur kurang. Nah, untuk susah senangnya kalau kita itu di Paido, simple ya. Susahnya itu kalau di Paido, senangnya kita bisa membuktikan. Nah itu, kita simple. Susahnya kalau di Paido, senangnya kalau kita bisa membuktikan. Dengan ini kita buktikan berarti kita senang kan. Tapi senangnya nggak sendiri, nggak mau saya. Senangnya bareng-bareng dengan warga kita kan. Seperti itu. Jadi harapan saya punya gambaran itu nanti pada semangatnya kita, bertahannya kita bisa mengembangkan usaha untuk menanam lah. Jadi kita rencana itu baru gambaran ya, itu mau menanam pohon kelapa yang cepat tumbuh gede. Contohnya kelapa hibrida atau kelapa ganja hentok itu kami sudah mempunyai beberapa info dari para petani-petani yang ada di luar sana untuk mencoba kita menanam pohon kelapa yang pendek. Nah, pada akhirnya harapan kami kalau besok kelapa itu tidak tinggi, tapi sudah kita bisa petik hasilnya, saya yakin ada beberapa pemuda lagi, tambahan orang lagi untuk bisa menyadap getah untuk dijadikan gula Jawa. Harapan kami pengembangannya baru saat ini, kita baru berencana untuk kedepannya itu. Untuk media promosi dari kita sinergi dengan para pelaku wisata sebenarnya ya. Jadi untuk Facebook, Instagram kita juga ada, TikTok juga baru trending ya saat ini. Untuk TikTok kita juga promosi, terus selain ya cuman itu Facebook, Instagram sama TikTok saja. Dan satu yang terpenting itu sebetulnya cuma satu. Jadi kita kerjasama, kita bareng-bareng dengan teman-teman para pelaku wisata. Nah, dari agent, dari transportasi wisata, khususnya transportasi wisata di sekitar Borobudur, itu adalah ujung tombak kami untuk membawa tamu dan memperkenalkan produk-produk dari kami seperti itu. Jadi untuk menjaga kualitas kemurnian gula yang otomatis ya. Jadi kita sering-sering, bahkan tiap hari kita ingetin kepada para petani gula ya. Dan kita jangan sekali-kali mencampur dengan bahan yang lain. Harapan kami kita bisa kerjasama kita bareng dengan para petani gula itu jangka panjang, tidak cuma jangka pendek saja. Syukur-syukur nanti bisa terus sampai anak cucu bisa kita kerjasama dan kita bisa menjaga nama baik gula yang ada di desa kami. Untuk harga sendiri kita di angka 20.000 itu kita jual dengan berat sekitar 300 gram. 3 on, 300 gram kita bisa menjual gula Jawa seharga 20.000. Nah itu mahal, tapi harapan kami jangka panjang mas. Jangka panjangnya gimana? Dengan harga 20.000 3 on, 5 tahun ke depan tanpa dikemas seperti itu, tanpa kita bisa merubah harga sendiri, saya yakin 5 tahun ke depan
para petani gula akan habis, tidak akan mau melanjutkan lagi, anak-anak mudanya tidak akan mau karena tidak sebanding seperti apa yang saya ceritakan tadi. Tempat kami Gubuk Kopi GUBUK, Gubuk Kopi Borobudur ya untuk tempatnya. Tapi untuk dusunnya Sendaren 1, Desa Karangrejo, kecamatannya Borobudur. Gitu. Jadi kenapa kok mesti banyak yang bertanya Gubuk Kopi Borobudur ya, katanya Gubuk Kopi. Tapi kok jual yang kita kenalkan produk gula. Nah ini ini yang ngopinya kita ya. Jadi tempat usaha ini sebelumnya kan kita untuk nongkrong teman-teman para pelaku wisata. Kita ngopi di sini. Ngopinya kita itu ngobrolin mimpi. Biarpun kopinya juga ada. Di sini juga ready dengan bersinergi dengan gula Jawa, minum kopi juga nyemilin gula Jawa kan gitu ya. Di samping itu ngopinya kita itu ngobrolin mimpi yang sekarang sudah menjadi agak kenyataan ya, pelan-pelan kenyataan dikarenakan apa? Bisa merangkul warga sekitar, bisa merangkul warga lokal yang ada di sini khususnya para petani gula dan para pedagang. Nah, pedagang itu karena di tempat parkir kita kan lumayan agak luas ya. Di situ warganya itu kita persilakan untuk berjualan kerajinan, berjualan hasil bumi yang ada di sekitar desa kami. Pesan-pesannya gini, untuk modal usaha yang jangka panjang ya, yang apa ya, jangan ngoyo. Dalam arti jangan ngoyo itu kita modal banyak itu enggak ya. Modalnya yang penting modal kukoh. Kita modal semangat, modal punya apa ya? Gambaran lain sekiranya itu belum ada, itu ada potensi atau sekiranya itu potensi yang bisa kita angkat di sekeliling kita banyak, di sekeliling kita banyak. Pesan saya satu, semangat dan doa dan jangan lupa dijalankan, tidak cuma ngomong ya. Kalau cuma ngomong pusing. Jadi semangat menjalankan dan disertai dengan kita berdoa. Gitu. Jangan lupa subscribe ya untuk channel YouTube-nya Bang P, pakai P ya, Bang Febri. Bagikan tombol lonceng itu dipencet. Yes! Seperti itu Mas Febri.